Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Wahyono pada seri video pengolahan citra digital. Oke, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait dengan representation dan descriptor. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ekstraksi fitur, yaitu low level fitur. Bisa berupa color, bisa berupa garis, bisa juga berupa corner. Nah, untuk video kali ini kita mencoba untuk bagaimana sih caranya kita melakukan representasi dari fitur-fitur yang sudah kita ekstraksi, sehingga representasi ini bisa merepresentasikan objek sesungguhnya pada sebuah citra. Seperti itu ya. Nah, di dalam representasi biasanya ini setelah kita melakukan proses segmentasi, kemudian kita melakukan fitur extraction, kita mencoba untuk merepresentasikan sebuah objek dengan baik, sehingga representasi ini bisa mendeskripsikan objek dengan baik, seperti itu ya. Jadi representasi dari fitur-fitur yang sudah kita ekstrak, sehingga hasil representasinya ini benar-benar bisa mendeskripsikan sebuah objek yang akan kita analisis pada sebuah citra. Setidaknya ada dua cara kita merepresentasikan sebuah region pada objek, yaitu yang pertama berbasiskan kepada boundary, dan yang kedua berdasarkan kepada region. Yang berdasarkan pada boundary ini adalah biasanya kita perlu melakukan deteksi edge terlebih dahulu ya. Deteksi tepi, kemudian kita akan mendapatkan sebuah boundary. Nanti dari boundary ini kita akan melakukan representasi bagaimana caranya kita bisa merepresentasikan objek tersebut dengan menggunakan sebuah deskriptor. Atau bisa juga kita menggunakan semua region itu. Region yang kita hasilkan dari segmentasi itu kita representasikan menggunakan color atau mungkin tekstur atau mungkin histogram. Nah, tapi sebelum kita mengenal lebih detail lagi tentang beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan representasi objek, kita harus tahu dulu karakteristik dari representasi yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita akan melakukan representasi sebuah objek, pastikan nilai-nilai representasi itu memiliki invarian, memiliki karakteristik invarian, yaitu bisa berupa scale invarian, rotation invarian, atau mungkin translation invarian. Jadi scale invarian di sini maksudnya adalah meskipun objeknya itu kecil atau objeknya besar, ketika kita mengekstraksi fitur dan kemudian kita melakukan representasi, maka nilainya itu harus sama, tidak boleh berbeda. Misalnya, kalau saya merepresentasikan sebuah segitiga itu dengan jumlah garis gitu ya, jumlah garisnya 3. Ketika kita menggunakan objek yang sama tetapi dengan skala yang berbeda, jumlah garisnya juga tetap 3. Artinya 3 ini adalah representasi dari objek segitiga ini yang memiliki karakteristik scale invarian. Berapapun ukurannya, skalanya dari objek, dia akan mendapatkan representasi yang sama. Ini yang disebut sebagai scale invarian. Sedangkan untuk yang rotation invarian, ketika kita merotasi ini, kemudian kita merotasi seperti ini kan sama-sama segitiga ya, cuma bedanya ini perbedaan rotasi. Ini nilai garisnya 3, ini jumlah garisnya juga 3. Jadi meskipun kita memiliki objek yang sama dengan rotasi yang berbeda, ketika kita representasikan dengan sebuah ekstraksi fitur atau mungkin sebuah nilai, ini nilainya itu sama, hampir sama. Maka ini disebut sebagai rotation invariant. Bagaimana dengan translation? Dengan translation itu kalau kita punya gambar, objeknya ada di sini, kemudian yang satu lagi gambar objeknya ada di atas, ini kan beda lokasi ya. Meskipun ini berbeda lokasi, ini tetap menghasilkan 3 jumlah garis, ini juga jumlah 3 garis. Artinya ini merupakan translation invariant. Dan ketika kita akan merepresentasikan sebuah objek dengan sebuah nilai, kita harus bisa memastikan bahwa nilai-nilai tersebut yang kita gunakan sebagai representasi objek itu setidaknya memiliki salah satu dari 3 ini. Entah itu scale invariant, rotation invariant, atau mungkin translation invariant, atau kombinasi dari ketiganya. Itu penting ya.
karena kan kita ingin menganalisis objek yang sama. Ini sebagai contoh, objek yang ini dengan objek yang skalanya lebih kecil, dengan objek yang dirotasi, harus memiliki representasi yang sama. Ini yang disebut sebagai scale, rotation, and rotation invariant. Tapi untuk kasus tertentu, misalnya OCR, kadang rotation invariant ini tidak penting. Misalnya huruf P dengan huruf D, ini kan sebenarnya sama ya, cuma antara P sama D ini merupakan huruf yang berbeda, sehingga rotation invariant ini tidak terlalu penting untuk kasus optical character recognition. Oke, sekarang kita lihat ini adalah beberapa representation dan deskriptor yang kita bisa gunakan ketika kita akan merepresentasikan sebuah objek. Ada chain coding, ada shape number, ada polygonal approximation, ada signature, dan boundary. Ini berdasarkan kepada boundary deskriptor. Sedangkan yang berdasarkan kepada region ini adalah statistical moment dan lain sebagainya. Tapi untuk video kali ini kita hanya fokus kepada boundary descriptor. Oke, kita lihat untuk representasi yang pertama yaitu chain coding. Jadi chain coding ini merupakan sebuah sekumpulan string yang merepresentasikan sebuah boundary gitu ya, sebuah boundary yang saling terkait satu sama lain pada sebuah objek. Jadi boundary di sini bisa dikatakan sebagai tepi terluar dari sebuah objek. Gitu. Nanti tepi-tepi ini kita akan mencoba representasikan dengan menggunakan chain coding. Caranya gimana? Caranya tepi-tepi ini, jadi urutan tepi ini nanti akan direpresentasikan dengan sebuah arah. Jadi kita bisa menggunakan yang 4 arah atau kita bisa menggunakan yang 8 arah. Kalau 4 arah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau 8 arah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu ya. Nah misalnya ini, gambar ini ketika kita representasikan, ini kan seperti ini ya. Ini sama saja dengan ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, dari sini ke sini berarti ini arahnya adalah, kalau kita menggunakan yang ini ya, ini arahnya adalah 0. Kemudian ini arahnya ini ternyata kita menggunakan yang ini ya. Ini arahnya adalah 7. Itu karena kan misalnya kalau saya menggunakan contoh yang lain, misalnya kita punya sebuah garis seperti ini. Ini kan arahnya seperti ini, ini sebuah ini ya, ini sebuah segi 4. Maka dengan menggunakan 4 arah seperti ini bisa direpresentasikan dengan ke kanan ini 0, ke bawah ini 3, ke samping ini adalah 2, ke atas ini 1. Berarti 0, 3, 2, dan 1. Ini adalah representasi dari objek ini. Seperti itu ya. Atau kalau kita memiliki misalnya objek yang berbeda lagi, misalnya seperti ini ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ini representasinya adalah ini 0 gitu ya. Kemudian ke bawah itu 3, kemudian ke samping lagi itu 0, ini 3, ini 2, ini 2, kemudian ini 1, ini 1. Sehingga untuk objek ini itu kita representasikan dengan 0, 3, 0, 3, 2, 2, 1, 1. Nah, ini yang disebut sebagai chain coding. Kita bisa menggunakan yang 4 direction atau menggunakan yang 8 direction. Itu ya. Contoh lainnya misalnya kalau kita menggunakan gambar misalnya huruf C ya. Huruf C seperti ini. Misalnya ini, kemudian ini, kemudian ini, ini dengan menggunakan format 0, 1, 2, 3 gitu ya. Maka ini kita mulai dari mana saja sebenarnya tidak masalah. Tapi biasanya kita memulai dari paling kiri paling atas. Ini 0, 0, 3, 2, 3. Ini 0, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Artinya kita bisa representasikan objek ini dengan 0, 0, 3, 2, 3, 0, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Ini adalah representasi chain coding dari objek ini, seperti itu ya. Oke.
Paham ya, kita bagaimana cara menentukan chain coding. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan objek yang sedikit berbeda? Misalnya kita menggunakan objek yang seperti ini. Maka ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, seperti ini. Nah, karena ini ada diagonalnya, kita menggunakan yang ini, yang diagonal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ini 7, yang ini 7, yang ini 4, yang ini 4, yang ini 2, dan yang ini 2. Artinya representasi ini adalah 2, 2, 4, 4, 2, dan 2. 7, 7, 4, 4, 2, 2. Ini adalah representasi chain coding dari gambar yang ini. Oke, kemudian sayangnya chain coding ini sangat panjang dan noise sensitif ketika kita memiliki skala yang berbeda. Jadi kalau kita memiliki skala yang besar, ini chain coding itu cenderung banyak. Tapi kalau kita memiliki skala yang kecil, chain coding ini cenderung sedikit. Oleh sebab itu, kita perlu menyesuaikan ukuran dari gambar itu pada skala yang fix gitu. Kemudian juga ini kita menentukan start point-nya gimana gitu ya. Start point-nya gimana? Start point itu kadang bisa dari yang kalau kita memiliki sebuah objek seperti ini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, dan bisa dari sini. Ketika kita menggunakan start point, maka ini akan bergantung pada rotation-nya gitu ya. Jadi ini memang tergantung dari start point dan kita akan mendapatkan chain code yang berbeda. Nah, biasa kita men-treat kodenya itu sebagai circular. Nah, kita mencari yang memiliki minimum magnitude. Jadi kalau 7, 5, 4, 3, 1, 10, minimum magnitude-nya itu adalah 0, 7, 5, 4, 3, 1. Kalau kita punya 3, 0, 0, 3, 2, 1, maka minimum magnitude-nya itu adalah 0, 0, 3, 2, 1. Karena 0 ini yang paling kecil ya, 0, 0. Jadi kalau kita urutkan dalam leksikografi di alfabet itu ya, maka ini 00321 itu akan muncul lebih dahulu dibandingkan dengan 300321. Nah, tapi untuk chain coding ini juga depend on rotation. Maka kita biasa menggunakan different code gitu. Different code ini adalah kita mencari selisih antara satu code dengan code lainnya. Oke. Apa sih first different itu? Jadi first different ini adalah cara kita untuk menentukan gitu ya, menentukan seberapa selisih antara satu data dengan data lainnya. Misalnya seperti ini. Kalau kita punya gambar ini ya. Gambar ini ketika kita mulai, misalnya kita mulainya dari sini ya. Maka chain codingnya itulah 10, 10, 3322. Seperti itu ya. Nah, itu adalah chain codingnya. Nah, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan first different-nya? Nah, ketika kita berbicara masalah first different gitu ya, maka kita mencari selisih gitu. Nah, ini yang pertama kan. Kita mulai dari sini tadi. Berarti kita cari selisih antara 2 dengan 1. Ketika kita dari 2 ingin ke 1, dari 2 ingin ke 1, ada berapa sih selisih yang kita butuhkan? 1, 2, 3. Berarti first different-nya itu yang pertama adalah 3. Kemudian next, 1 dengan 0. 1 dengan 0. 1 dengan 0 secara berlawanan arah juga membutuhkan 3. Kemudian 0 dengan 1, 0 ke 1 ini hanya membutuhkan sekali saja. Kemudian 1 dengan 0 itu 3. Kemudian 0 dengan 3. 0 ke 3 ini kita membutuhkan 3. Itu ya. Kemudian 3 dengan 3 ini membutuhkan 0. Kemudian 3 dengan 2 ini membutuhkan 3. Kemudian 2 dengan 2 ini membutuhkan 0. Artinya 3313, 3030 ini yang disebut sebagai first different dari sebuah chain coding. Seperti itu ya. Nah, ini chain coding ini harusnya magnitude minimalnya itu adalah 0103 3221 ini ya. Karena 0 ini harusnya di depan seperti itu. Nah, inilah first different untuk mengatasi masalah rotation. Nah, contoh lainnya misalnya kalau kita memiliki sebuah objek seperti ini ya. Sebuah objek misalnya seperti ini, kita seperti biasa ini 0, 1, 2, 3. Chain codingnya adalah 0, 3, 2, 1 ya. Chain codingnya 0, 3, 2, 1.
Nah, kemudian first difference-nya gimana? Kita mulai dari 1 ke 0. 1 ke 0 itu membutuhkan 3. 0 ke 3 itu membutuhkan 3. 3 ke 2 itu membutuhkan 3. 2 ke 1 membutuhkan 3. Artinya first difference dari objek ini adalah 3, 3, 3, 3. Seperti itu ya. Kita mencari first difference-nya. Atau kalau kita punya misalnya adalah 0, 3, 1, 1, 3, 1. First difference-nya gimana? 0, 1 ke 0 itu membutuhkan 3. 3 ke 1 itu membutuhkan 3 ke 1 itu membutuhkan 2 ya. 2. Kemudian 1 ke 1 membutuhkan 0. 1 ke 3 itu membutuhkan 2. Gitu ya. Kemudian 3 ke 1 itu membutuhkan 2. Artinya ini adalah first difference dari objek yang chain codingnya 0311131. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah namanya shape number. Jadi shape number ini sebenarnya itu adalah first difference yang memiliki magnitude terkecil. Misalnya ini ya, untuk objek ini itu direpresentasikan dengan 0, 0, kemudian 3, 3, kemudian 2, 2, kemudian 1, 1. Kemudian kita menghitung first difference-nya. First difference-nya itu adalah 3, 0, 3, 0. Nah, dari first difference ini kita mencari yang magnitude terkecil yang mana? Ternyata adalah 0, 3, 0, 3. Ini disebut sebagai shape number. Nah, ini juga sama. Ini chain codingnya, ini first difference-nya, dan ini adalah shape number-nya. Oke, kita contohkan. Misalnya kita memiliki sebuah data seperti ini ya. Jadi ini kita mulai dengan menggunakan 0, 1, 2, 3. Maka ini 0, 0, kemudian ini 3, ini 2, 3, 2, 1, 1. Artinya chain codingnya itu adalah 0, 0, 3, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, sekarang kita cari first difference-nya. 1 ke 0, 1 ke 0 itu membutuhkan 3, 0 ke 0 membutuhkan 0, 0 ke 3 membutuhkan 3, 3 ke 2 membutuhkan 3, 2 ke 3 membutuhkan 1, 3 ke 2 membutuhkan 3, 2 ke 1 membutuhkan 3, dan 1 ke 1 membutuhkan 0. Nah, ini adalah first difference-nya. Nah, kalau kita perhatikan, nilai magnitude terkecilnya itu adalah, coba di sini ada 0,331 atau ini 0,30. Mana yang paling kecil? Jelas yang paling kecil adalah 0,30 ya, bukan 0,33. 0,33 sama 0,30 yang kecil itu adalah 0,30. Jadi ini kita putar, maka ini akan jadi 0,30, 33, 133. Ini adalah shape number dari objek. Nah, ini. Nah, ketika nanti kita merotasi objek ini, maka saya yakin silakan dicoba ketika ini kita rotasi atau ketika kita mulai dari lokasi yang berbeda, maka pasti shape number-nya tetap 03, 033, 133. Artinya di sini shape number ini memiliki ini ya rotation invariant. Ngerti ya? Jadi ketika ini kita rotasi misalnya bentuknya kayak seperti huruf seperti ini ya, misalnya kita rotasi seperti ini. Nah, saya yakin karena ini merupakan dua objek yang sama, dia akan menghasilkan shape number yang sama, yaitu 03, 033, 133. Seperti itu ya. Ini adalah shape number. Oke, kemudian ketika kita akan mengekstraksi sebuah shape number atau mungkin chain coding, itu kan objeknya itu harus berbentuk poligon ya. Karena tidak mungkin bagi kita untuk mengekstraksi sebuah chain coding atau chain shape number tapi objek itu tidak poligon. Oleh sebab itu, untuk merubah objek yang tidak poligon menjadi poligon, kita menggunakan konsep polygonal approximation. Itu ya. Nah, ini contohnya, ini adalah objek yang bukan poligon, kemudian kita ekstraksi ini menjadi poligon. Nanti setelah kita dapat poligon, baru kemudian kita mengekstraksi menggunakan chain coding atau bisa juga menggunakan shape number. Nah, untuk melakukan polygonal approximation ada dua teknik. Yang pertama merging teknik, yang kedua itu adalah splitting teknik. Untuk merging di sini artinya adalah
Kalau kita memiliki konsep seperti ini ya, misalnya lurus seperti ini kan tidak poligon. Maka kita cek ini sebenarnya representasi itu yang ini apa yang ini gitu. Kita cek mana sih yang menghasilkan nilai error yang lebih kecil gitu. Nah, karena yang lebih kecil ini adalah yang ini, maka ini kita hubungkan, ini adalah hasil dari poligonnya. Gitu ya. Kemudian untuk yang satu lagi splitting. Jadi kalau kita punya garis seperti ini, nah kita cari ini yang paling panjang tuh yang mana? Yang paling kita jadi kita cari garis dulu ini, kemudian kita hitung selisihnya, kemudian yang paling panjang ini adalah yang E. Maka ini adalah bentuk poligon dari jari yang seperti ini ya. Jadi kita cari di sini, kemudian kita cari yang paling panjang mana, seperti ini, kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai poligonnya. Nah, ini contoh dari minimum perimeter poligon. Ini poligon, kemudian kita hasil menghasilkan ini, kemudian ini adalah hasil dari minimum perimeternya, yang nanti akan kita gunakan misalnya menggunakan gen coding atau menggunakan shape number, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, yang ketiga ya, ini yang ketiga itu kita bisa menggunakan signature. Jadi signature ini merupakan representasi satu dimensi dari boundary yang ada pada sebuah citra. Jadi kita bisa menghitung misalnya ya, menghitung jarak antara single point dari boundary pada border terhadap fungsi angle, kemudian nanti kita akan mendapatkan sebuah signature. Nah, biasanya ini independen terhadap translation, tapi dia tidak integrated terhadap rotation atau mungkin scale. Nah, biasanya kalau kita ingin independen terhadap scale atau mungkin rotation, maka kita harus perlu menghitung ini ya, unique starting point-nya harus kita tentukan di mana. Atau bisa juga kita menggunakan normalisasi supaya ukurannya jadi lebih kecil atau mungkin memiliki ukuran yang sama, skala yang sama, itu supaya menghasilkan gambar yang berbeda, supaya menghasilkan signatur yang sama. Oke, contohnya, jadi ini titik poinnya, kemudian kita menghitung jarak antara titik center dengan garis. Kemudian kita plotting dalam bentuk Cartesian, jadi x direction ini adalah angle-nya, kemudian y direction ini adalah jaraknya antara titik dengan bordernya. Maka ketika ini bentuknya adalah lingkaran, maka kita akan menghasilkan signaturnya lurus saja. Kalau bentuknya ini segi 4 seperti ini, maka bentuk signaturnya seperti ini. Akan ada 1, 2, 3, 4. Akan ada 4 peak. Sedangkan kalau bentuknya segitiga, maka dia akan ada 1, 2, 3. Kalau bentuknya segi 4, akan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini disebut sebagai signatur. Jadi signatur ini bisa digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek berdasarkan pada nilai boundary yang ada pada objek tersebut. Seperti itu ya. Kemudian boundary segment. Jadi boundary segment ini juga bisa digunakan sebagai salah satu representasi dari boundary. Biasanya kita bisa menggunakan contextual dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita melakukan pembagian boundary segment. Misalnya ini, gambar ini setelah kita lakukan boundary segment menghasilkan segmen 1, kemudian segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan seterusnya. Nanti masing-masing segmen ini direpresentasikan dengan nilai, misalnya nilai kuadrat gitu. Persamaan kuadrat. Misalnya AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Maka satu boundary segment ini akan direpresentasikan dengan nilai A, nilai B, dan nilai C. Karena kita memiliki 8 boundary segment, maka kita akan memiliki sebanyak 24 representasi dari objek ini. Gitu ya. Ini merupakan konsep dari boundary segment yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah objek berdasarkan pada nilai boundary-nya. Nah, untuk representasinya bisa menggunakan persamaan kuadrat atau mungkin kita bisa menggunakan persamaan layaknya tergantung bagaimana kita menentukannya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan video kali ini, yaitu bagaimana kita melakukan representasi objek berdasarkan kepada nilai boundary. Nanti pada video selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana melakukan representasi sebuah objek tidak berdasarkan pada boundary, tapi berdasarkan kepada regionnya, yaitu kita bisa menggunakan sebuah nilai tekstur
yang ada pada region objek region. Karena memang beberapa objek itu sifatnya itu memiliki karakteristik tekstur yang sangat unik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.